Ya puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pelepasan jenazah dari keluarga kami ini, dari keluarga kita ini, dari Bapak yang kita kasihi ini. Sebabnya sepakat kita, sehati kita menyerahkan, melepaskan Bapak yang kita cintai ini. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Allah berkuasa melakukan segala perkara. Oh
sudah terjadi di tengah-tengah keluarga Sinamon Song. Semoga bisa diizinkan. Semoga ibu dan kasih kami yang ditinggalkan selalu diberi penghiburan dan kekuatan. Walaupun Bapak sudah pergi mendahului kita, tetapi kekuatan yang ada pada ibu senantiasa dikuatkan untuk membimbing anak-anak dan cucu-cucu mantu semuanya. Dan Tuhan kiranya memberikan pembaharuan kekuatan dari Tuhan, sekalipun di antara kita Bapak tidak pernah kelihatan. Dia sudah pergi meninggalkan penderitaan yang selama ini bertahun-tahun dia menderita. Tetapi sekarang dia sudah tinggalkan untuk pergi bersama dengan Bapak. Bersyukur ibu dengan anak semua tetap setia kepada Tuhan. Dan kiranya Bapak sudah pergi mendahului kita. Dia di sana menanti kita, karena satu saat kita juga akan menyusul dia. Kiranya kekuatan dan penghiburan senantiasa dibekali kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak. Minta perwakilan dari kaum pria yang bersilakan. Ya, Shalom. Ini kami hormati keluarga besar Semangusul. Dan yang kedua, Provinsi khususnya pada sekedar. Dan tempat ini kami perwakilan dari gereja, atas nama gereja kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat keluarga yang tinggal tulang dan kekasih ini. Kami berkata tetap kuat, tetap semangat, karena kami tahu rumah kami ini adalah dulu orang yang paling setia di gereja kita di Pelita Kasih. Dulu kalau tulang ini berdoa selalu menangis, membuat terharu, dan itu sampai sekarang tertanam dalam hati kita. Nah, hari ini tulang ini sudah pergi, sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Dia sudah bertanding, dia sudah bertemu dengan Tuhan. Tinggal bagaimana kita anak-anak, keluarga, jemaat, apakah kita bisa berjumpa dengan Bapak ini di surga. Yang kita mau, kita hidup setuju dengan Tuhan. Kita mau mengerjakan apa yang sudah diperintahkan Tuhan, supaya kita semua boleh berjumpa nanti di awal yang besar. Nah, kami tidak berkenan dari perwakilan dari jemaat. Kami mau mengatakan segala sesuatu ada waktu. Untuk apapun di dunia ada waktu. Jadi jelas untuk hari ini kita tidak perlu menangis, berhentilah menangis, karena firman ini sudah disebutkan segala sesuatu ada waktu lahir, ada waktu kematian. Jadi tidak perlu dipikirkan, tinggal kita bersyukur kepada Tuhan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Dan kami juga ada sedikit yang kami kumpulkan dari gereja. Seberapa pun nanti isinya, itulah yang bisa kami berikan kepada keluarga. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara terkasih, yang saya katakan di sini, yang paling berduka hari ini juga kedatangan saya. Yang paling berduka di sini adalah mama kita, karena mama kita ini dan temannya setiap hari. Jadi permohonan kami kepada setiap anak-anak tulang ini, perhatikanlah mama kita, ya, perhatikan mama kita ini. Malas nanti mama kita dimakan, pergi ke kamar nangis di kamar, ya kan? Dia nggak tahu mama nangis nggak, enggak, padahal dia nangis. Nah itu harus kita sebagai anak harus bijaksana memperhatikan, khususnya para pemain, ya.
Jadi hanya itu simpel yang saya berikan sedikit. Yang paling bermanfaat adalah mama kita ini, menghadirkan mama kita ya pada setiap keluarganya. Jadi puji Tuhan, tiba pada saat ini kami BPGI Cicurug semua mau bernyanyi lagu terakhir, lagu kenangan ya. Lagu kenangannya adalah Tuhan Yesus setia. Karena ulang kami ini adalah setia. Dia Tuhan kita juga setia sampai pada saat ini. Haleluya.
bahwa Engkau Allah yang bertahta berkuasa atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan kami yang kami percaya tidak ada satu pun rencana Tuhan dalam kehidupan kami yang gagal Tuhan. Dan kami tahu semuanya Tuhan Engkau menciptakan kami untuk kami boleh hidup Tuhan bersama-sama dengan Engkau nanti Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan kami adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau nanti di surga nanti Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, keluarga di tempat ini semuanya Tuhan, khususnya Tuhan Engkau kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan dia Tuhan dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Firman yang berkekuatan, yang ajaib Tuhan, kuatkan dia. Mengelepaskan sehingga dia boleh kuat Tuhan menghadapi apapun di dalam hidup ini. Bahkan boleh membawa anak-anak semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi dalam hidupnya Tuhan. Dengan doa kami Tuhan akan membawa keberkatan firman-Mu, Engkau rapi pakai Tuhan. Biarlah isi hati disampaikan oleh kami untuk kami boleh kuat diteguhkan di dalam firman ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Setiap kehidupan manusia, ya,
di saat kita lihat seperti ini, Bapak Simangunso sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Jadi saya sampaikan firman Allah ini bukan kepada almarhum, karena dia sudah tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi firman Allah ini disampaikan kepada kita semua bahwa ya, pergi ke rumah duka adalah lebih baik, karena dari sinilah kita bisa melihat kesudahan manusia itu. Saudara, kalau pada beberapa waktu yang lalu saya pergi ke rumah sakit, saudara, saya melihat bagaimana keadaan Bapak Simangunso sudah tidak berdaya, pasang alat ini dan itu. Keluarga sudah berusaha begitu rupa supaya Bapak Mangunso bisa sehat kembali. Tetapi saudara, kita lihat bahwa Tuhan berkata lain. Waktu yang Tuhan. Ya. Firman Allah berkata di dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia telah ditentukan satu kali akan mati. Ya. Jadi memang kita semua akan mati, akan pergi. Saudara, kenapa kita harus mati? Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Saya berkata pada beberapa waktu yang lalu bahwa kita ini juga nanti pergi, saudara. Kita sedang antre, tapi kapan itu kita tidak tahu waktunya. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Kalau saat ini memang yang paling berduka adalah ibu yang dikasih, ya, kehilangan saya di sebelah. Kalau mau dipikir, yang hari-hari harus ketemu, walaupun Bapak dalam keadaan sakit, tapi kalau saya melihat begitu luar biasa, ya, ibu yang dikasih bertahun-tahun merawat, ya, mungkin ada kalanya rasa udah capek, mungkin ada rasa, ya mungkin ada sedikit ngomel-ngomel dalam hati, ya. Lama sudah dirawat oleh ibu yang dikasih, ibu wajarlah kalau sedikit ada kesel karena capek. Tetapi saudara, setelah Bapak dipanggil Tuhan, tidak ada lagi cerita Bapak dia begini begitu, tapi yang ada kebaikan dari Bapak Reson yang diceritakan. Bapak itu baik, Bapak. Dan saudara, saya melihat bagaimana perjuangan Bapak Reson Simangunso ini luar biasa, bekerja keras yang luar biasa. Kalau kadang sakit pun waktu di Sumatera, ya, mau bekerja, walaupun dalam keadaan sudah ringan waktu itu, Bapak masih mau bekerja. Kalau kemarin saya lihat waktu masih di di tempat tidur di sini, tangannya begini. Saya tanya kenapa nggak begini? Ya, itu artinya buat tangan begini karena Bapak Reson sudah selesai mengurus anak-anak, ya. Karena saya tahu mereka ada Romi, ada Erika, ada Sulisti, ada Teti, ya. Dan kecil mereka di gereja, ya, sama-sama kita sudah nyanyi. Dan Bapak, saudara, paling setia dalam beribadah, ya. Dia sudah mengurus anak-anak, sudah kuliah, ya, luar biasa. Sampai sudah menikahkan anak-anak. Itu artinya dari tangan sudah ke bawah, ya. Karena tugas sebagai seorang bapak sudah selesai, sudah menikahkan anak dan sempat melihat cucu-cucu yang ganteng, yang cantik-cantik, luar biasa. Itulah sebabnya saya bilang sama Ibu Simangunso, saya jangan lebih Ibu Simangunso, ada bodoh dari saya karena
dari Sulawesi Utara saya nggak ngerti, jadi saya bilang ibu bilang betapa kuat semangat. Bolak balik, waktu masuk keluar masuk, ya luar biasa. Dan ada juga ini anak mantu yang luar biasa, yang terus berada di samping orang tua dalam keadaan sakit. Bukannya anak-anak tersebut, anak-anak jauh. Jadi anak-anak itu sudah uang aja. Karena beliau bapak ini sering kali masuk keluar rumah sakit dengan biaya yang luar biasa. Tapi saudara, mungkin anak-anak mau supaya dekat dengan orang tua, merawat orang tua, tapi karena keadaan jauh dan ada nikah, menampingi orang tua, bapak tua, masuk ke rumah sakit, jaga itu luar biasa. Nah saudara, memang kalau menceritakan bagaimana keadaan rumah tangga yang kurang lebih 40 tahun ya, ada gitu. Lalu sekarang terpisah, ya, itu satu perasaan yang luar biasa. Kalau boleh katakan Tuhan, jangan ambil dulu, jangan dulu Tuhan. Tetapi saudara, hatinya Tuhan harus yang Tuhan. Karena hidup ini ada yang kita punya. Hidup kita ada yang punya. Makanya saudara, ada janji bagi setiap orang yang percaya bahwa suatu saat ada pertemuan yang indah. Ya, bertemu dengan kekasih hati, kekasih jiwa yang sudah lebih dulu pergi. Di dunia sudah berpisah bersamanya, tapi ada satu janji Tuhan bahwa kita tentu bertemu nanti di surga yang indah. Karena Tuhan katakan, aku pergi ke surga, aku akan datang lagi menjemput orang-orang percaya. Karena di mana aku berada, di situ mereka akan berada. Nah saudara, itu sebabnya buat ibu mengusung anak-anak, anak mantu, cucu-cucu yang ada, ya. Saya yakin percaya Tuhan